Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian baik-baik saja, selalu sehat dan semangat belajarnya. Pagi ini bersama Pak Sidik, kita akan membahas pelajaran 5 tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan, anak-anak, Pak Sidik ajak untuk mengamati gambar. Di sini ada gambar 1. Nah, silakan anak-anak amati. Di sini tulisannya ada bapak yang mengatakan, anak-anak, dalam berperilaku contohlah akhlak Rasulullah. Nah, gambar 1 ini mengajarkan bahwa kita harus mendengarkan nasihat orang tua, khususnya bapak. Yang kedua, ada gambar seorang siswi yang sedang salim atau bersalaman, minta izin untuk berangkat sekolah. Nah, ini gambar ini mengajarkan kepada kita akhlak terpuji, yaitu ketika hendak berangkat sekolah kita harus pamit atau minta izin kepada ibu dan bapak. Sekarang gambar yang ketiga. Ini ada tulisan, "Hai Amir, apa kabar?" Terus tangannya ini saling berjabat tangan. Jadi di gambar 3 ini kita diajarkan untuk saling jabat tangan. Tetapi karena ini berhubung masih pandemi virus corona, jadi salamannya diganti dengan salam jarak jauh. Nah, sekarang gambar nomor 4. Di sini ada keluarga yang sedang berkumpul untuk makan bersama dan mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Doa makan apa anak-anak? Yaitu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Nah, setelah mengamati gambar, kita lanjutkan materinya, yaitu yang pertama tentang kejujuran Nabi Muhammad, kejujuran dan kasih sayang Nabi Muhammad. Di sini ada 3 poin. Nah, yang pertama, Nabi Muhammad itu jujur sejak kecil. Jadi Nabi Muhammad itu sudah jujur mulai dari sejak kecil. Nabi Muhammad yatim piatu. Jadi nomor 1 ini sifat kasih sayang Nabi Muhammad. Pak Sidik ralat ya, Nabi Muhammad itu sejak kecil sudah yatim piatu. Nah, oleh sebab itu Nabi Muhammad ketika menjadi Rasul sangat mencintai, sangat menyayangi yatim piatu dan mengajarkan kepada umatnya ya untuk merawat, mendidik dan mencintai anak yatim dimanapun. Nah, tidak boleh menghardik, menyakiti anak yatim dimanapun. Kemudian poin yang kedua, yaitu sejak remaja ABG, Nabi Muhammad itu sudah terkenal sangat jujur. Nah, sudah kecil Nabi Muhammad sudah sangat jujur. Terlihat buktinya, yaitu Nabi Muhammad karena kejujurannya diminta bantuan oleh pamannya bernama Abi Thalib. Untuk apa? Untuk membawa dagangan milik Siti Khadijah bin Khuwailid. Khadijah ini yang nantinya akan menjadi istri Rasulullah. Beliau sangat terkenal dan terhormat serta kaya raya di kota Mekah. Nabi Muhammad dipercaya membawa dagangannya yang nilainya mungkin kalau sekarang ratusan juta. Karena Nabi Muhammad jujur, jadi Nabi Muhammad tidak pernah mencuri barang dagangan yang dibawanya.
Terus yang ketiga yaitu ini, Rasulullah itu sangat dapat dipercaya. Di sini pada usia 35 tahun Nabi Muhammad bersama dengan orang-orang Quraisy sedang memperbaiki Ka'bah atau renovasi Ka'bah, di mana ketika singkat cerita perbaikan Ka'bah itu sudah hampir mendekati selesai sampai pada saat peletakan Hajar Aswad ke tempat semula. Nah, ketika mau mengembalikan Hajar Aswad ini ke tempat semula, itu terjadi rebutan antar kepala suku. Jadi kepala suku itu merasa saya yang paling berhak meletakkan kembali Hajar Aswad. Antara suku A, suku B, suku C itu saling berebut untuk menempatkan kembali Hajar Aswad. Nah, hampir terjadi peperangan. Saat itulah suku-suku Quraisy berunding bahwa kita akan menunjuk salah satu pemuda yang paling jujur untuk menyelesaikan perselisihan ini, dan mereka sepakat untuk menunjuk Nabi Muhammad menyelesaikan persoalan atau perselisihan di antara mereka. Nah, Nabi Muhammad ini sangat bijaksana sekali. Beliau memberikan solusi yang tidak pernah terfikirkan di antara orang-orang Quraisy tersebut. Nabi Muhammad membentangkan selendangnya, kemudian setiap suku untuk disuruh memegang setiap pojok selendangnya. Jadi Hajar Aswadnya ditaruh di tengah kain selendang tersebut, diangkat bersama-sama dengan suku-suku bangsa Quraisy. Setelah mendekati tempat Hajar Aswad, Nabi Muhammad baru mengambil atau mengangkat Hajar Aswad dan diletakkan ke tempat semula. Nah, atas saran atau solusi dari Nabi Muhammad tersebut, bangsa-bangsa Quraisy tidak jadi perang. Perselisihannya sudah selesai dan mereka semua merasa puas atas keputusan Nabi Muhammad. Mulai saat itu Nabi Muhammad terkenal dengan gelar Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Nah, itulah salah satu kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW mampu menyelesaikan persoalan yang saat itu hampir menyebabkan perang antar suku. Kemudian yang B, kasih sayang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sangat mencintai keluarganya. Terbukti Nabi Muhammad, di mana waktu itu ya, Nabi Muhammad menyayangi Siti Fatimah. Padahal waktu itu bangsa Arab kurang menghargai anak perempuan, bahkan menganggap anak perempuan itu sebagai aib. Nah, waktu itu Nabi Muhammad menggendong Fatimah sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Yang kedua, Nabi Muhammad sangat mencintai Hasan dan Husain, cucu Rasulullah. Diriwayatkan Nabi mencium Hasan bin Ali di dekat Aqra bin Habis, dan Nabi bersabda bahwa barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ini ya hadisnya, barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, Nabi Muhammad juga mengajarkan untuk hormat kepada orang tua. Ini anak-anak bisa lihat, Nabi Muhammad, Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi SAW, yaitu pertanyaan, amal apakah yang paling disukai Allah? Tanya Ibnu Mas'ud. Nabi bersabda, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Dan bertanya lagi, kemudian apa? Nabi menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Menjawab, jihad fisabilillah. Jadi berbakti pada orang tua itu termasuk perbuatan yang terpuji. Yang ketiga yaitu Rasul tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau, barang siapa yang beriman kepada Allah maka berkata yang baik atau diam, faqul wa khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam, karena perkataan yang tidak baik akan menyakiti hati orang lain. Nah, kemudian materi yang selanjutnya, setelah tadi
kasih sayang Nabi Muhammad terhadap keluarga, kasih terus ajaran Nabi Muhammad untuk menghormati orang tua, yaitu materi selanjutnya. Anak-anak bisa simak di sini, bisa dilihat di monitor layarnya ya, di layarnya, bahwa yang selanjutnya itu kepedulian Rasulullah kepada lingkungan. Rasulullah itu sangat perhatian atau peduli terhadap lingkungan, terbukti yaitu Nabi Muhammad ini ya sangat hemat dalam menggunakan air. Ini bisa dibuktikan dengan ajaran beliau. Dengan ajaran beliau yaitu menganjurkan agar tidak berlebihan dalam menggunakan air saat berwudu. Ini salah satu bukti pedulinya Nabi Muhammad terhadap lingkungan. Terus yang kedua, Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi, pembakaran hutan, terus dan sebagainya yang merusak alam. Ini membuang sampah sembarangan, itu merupakan hal-hal yang mencemari lingkungan, dan itu sangat bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat menjunjung tinggi atau sangat menghargai kesehatan lingkungan atau kebersihan lingkungan. Nah, sekarang yaitu materi yang selanjutnya. Ini anak-anak bisa melihat yang keempat, Nabi Muhammad merupakan Nabi pembawa rahmat bagi alam semesta, rahmat atau kebahagiaan bagi seluruh alam. Di antaranya yaitu pertama, Nabi Muhammad, dakwah Nabi Muhammad itu mengubah dari masyarakat jahiliyah. Jahiliyahnya seperti apa? Yang tadinya suka mabuk, suka berjudi, suka berantem, wanita dianggap tidak berharga, kemudian diubah menjadi masyarakat yang sejahtera. Jadi tidak ada lagi perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama, sehingga terciptalah masyarakat yang sejahtera. Yang kedua, misi dakwah Nabi Muhammad itu untuk damaian dan kesejahteraan, bukan hanya bagi bangsa Arab perdamaiannya dan kesejahteraannya, tapi juga untuk seluruh alam. Yang ketiga, Nabi Muhammad juga mengajarkan akhlak terpuji, yaitu akhlak terpuji ini akan membawa kebaikan kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang keempat, ketika hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Jadi Nabi Muhammad itu menyukai persaudaraan, saling tolong menolong, sehingga apa? Tercipta lingkungan atau daerah yang tertib dan aman. Terus ajaran Nabi Muhammad lagi yaitu menghormati atau memiliki sikap hormat, sopan santun kepada masyarakat, baik kepada orang tua, guru, tetangga, teman, dan sanak famili. Terus yang selanjutnya, Nabi Muhammad juga peduli terhadap lingkungan yang seperti tadi, termasuk menjaga atau menghemat air, tidak berlebihan dalam menggunakan air, tidak merusak alam, tidak buang sampah sembarangan. Itu merupakan ajaran Nabi Muhammad. An-nazafatu minal iman. Nabi Muhammad pernah bersabda, kebersihan itu sebagian dari iman. Itu merupakan wujud kepedulian Nabi Muhammad terhadap lingkungan. Nah, sekian dulu materi pendidikan agama Islam hari ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.